Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi hari ini. Selamat pagi Bu, Selamat semangat pagi Bu. Bu. Semangat ya. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman, sebelum kita belajar terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tadi Ibu sudah share ya untuk absensinya di Google Classroom. Kalian sudah ngisi belum? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Tetapi walaupun kalian sudah mengisi semuanya, tetap Ibu mau absen satu persatu. Ya Bu. Alivia mana? Hadir Bu. Hadir. Ya. Amanda? Hadir Bu. Amanda, iya. Anggi? Hadir Bu. Hadir, baik. Ya, sehat semuanya anak-anak? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Meskipun kita masih dalam kondisi pandemi seperti ini, masih diberikan kesehatan ya, tetap jaga protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Di pertemuan kita hari ini, kita akan belajar tentang mengukur tekanan darah. Namun sebelum kita belajar untuk mengukur tekanan darah, Ibu akan review sedikit tentang materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Adakah yang masih ingat di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Ya, ada yang Tentang masih pemeriksaan ingat? fisik Bu. Kita belajar tentang bagaimana mengukur berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan lengan atas. Nah, kalau mengukur lingkar kepala diberikan pada pasien dewasa atau pada pasien bayi? Ada yang masih ingat? Saya Bu. Ya, siapa? Saya Bu. Iya, Pia, Mengukur silakan. Mengukur lingkaran kepala dilakukan pada pasien bayi karena pada pasien bayi masih terjadi pertumbuhan kepala yang sangat besar. Sementara kalau pada pasien dewasa pertumbuhan kepalanya sudah terhenti Bu. Terima kasih Pia atas jawabannya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai mengukur tekanan darah, di mana nanti kalian akan belajar tentang apa sih itu tekanan darah, manfaatnya apa, nilai normalnya berapa, kemudian arteri apa saja sih yang digunakan untuk mengukur tekanan darah, dan satu lagi kalian akan belajar bagaimana cara mengukur tekanan darah. Nah, nanti Ibu akan menjelaskan materinya melalui PowerPoint. Kemudian setelah itu Ibu akan meminta kalian untuk berdiskusi sesuai dengan soal yang di LKPD yang sudah Ibu berikan ya. Kemudian di akhir pembelajaran ini nanti kalian akan Ibu berikan latihan soal di mana nilainya akan Ibu masukkan ke dalam penilaian pengetahuan. Ya, begitu juga dengan praktik kalian pada saat mengukur tekanan darah, itu pun akan Ibu masukkan ke dalam penilaian keterampilan. Dan satu lagi, sikap atau keaktifan kalian dalam belajar pun akan Ibu masukkan ke dalam penilaian juga, ya. Jadi, Ibu harap dalam belajar kalian harus membentuk kebiasaan belajar yang baik. Misalnya, bekerja sama yang baik dengan temannya pada saat berdiskusi. Dan jika ada hal-hal yang kurang dimengerti, silahkan bisa langsung ditanyakan. Ya, bisa dimengerti sampai sini? Bisa Bu. Kalau mengukur tekanan darah itu kan merupakan tindakan yang paling sering dilakukan di setiap kita mengunjungi pusat kesehatan. Misalnya di mana? Rumah sakit, puskesmas, klinik, ya kan? Karena tindakan tersebut merupakan tindakan yang dapat membantu dokter untuk mengetahui apakah pasien tersebut mengalami masalah pada kardiovaskulernya atau pada jantungnya.
ya. Untuk itu kita perlu sekali mempelajari bagaimana cara mengukur tekanan darah supaya nanti kalau kalian sudah bisa, kalian bisa memantau kondisi keluarga kalian ataupun orang terdekat kalian, ya. Baik, sekarang Ibu akan menayangkan PowerPoint-nya. Di sini untuk kompetensi dasar Ibu jelaskan terlebih dahulu bahwasanya untuk materi mengukur tekanan darah ini merupakan materi kita di KD yang ke-9, yaitu menerapkan pengukuran tekanan darah dan KD 4.9 mengukur tekanan darah. Nah, nanti di akhir pembelajaran diharapkan kalian bisa menjelaskan yang pertama pengertian tekanan darah, kemudian mampu menyebutkan manfaat pemeriksaan tekanan darah, menentukan letak arteri brachialis dan arteri radialis, ya. Nah, di sini Ibu langsung ke pengertiannya. Tekanan darah adalah kekuatan yang mendorong darah terhadap dinding arteri. Ya, ada dua hal yang dicatat pada saat melakukan pemeriksaan tekanan darah. Yang pertama, ada tekanan darah sistolik dan ada tekanan darah diastolik. Nah, apa saja sih manfaat kalau kita mengukur tekanan darah? Yang pertama, kita bisa mendeteksi adanya hipertensi. Hipertensi itu tekanan darah tinggi. Hipertensi itu ada 3, hipertensi rendah, hipertensi sedang, dan hipertensi berat. Di sini selanjutnya Ibu akan menayangkan video pendek, silakan kalian cermati ya. Satu persatu peserta upacara memperingati Hari Pahlawan di alun-alun kota Jombang, Jawa Timur ini jatuh pingsan. Petugas yang berjaga langsung mengevakuasi para pelajar yang pingsan ini ke belakang lapangan untuk mendapatkan perawatan medis. Tak tanggung-tanggung, jumlah peserta yang pingsan pun terus bertambah hingga mencapai 33 orang. Akibatnya petugas sempat kewalahan untuk memberikan pertolongan medis. Nah, sekarang tadi sudah Ibu jelaskan tentang materi yang di PowerPoint. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya mau bertanya. Saya pernah melihat orang diukur tekanan darahnya, Bu, tapi di bagian kaki, apakah itu bisa dilakukan? Mengukur tekanan darah bisa dilakukan di kaki. Memang dengan indikasi tertentu, misalnya di bagian tangannya ada lukanya atau memang tidak dimungkinkan untuk dipasang manset sphygmomanometernya, sehingga alternatifnya diukur tekanan darahnya di bagian kaki, karena memang di bagian kaki pun di situ ada pembuluh darahnya. Ya, baik. Ya, tadi kalian sudah melihat video pendek yang Ibu tayangkan. Nah, sekarang coba adakah yang bisa menganalisis, menjelaskan apa sih masalah yang ada dalam video itu dan kenapa bisa terjadi ya? Saya Ibu, izin berpendapat. Kalau menurut saya, masalah dalam video tersebut, penyebabnya yaitu menurut saya kemungkinan siswa belum sarapan sehingga di pertengahan upacara terasa lemas dan mengakibatkan terjadinya pingsan. Iya, jadi kalau menurut Cynthia lebih ke pola ya, kebiasaan ya kalau menurut Ibu ya. Jadi lebih ke kebiasaan karena seperti kalian juga banyak nih kalau misalnya mau upacara nih, nanti dulu sarapannya habis upacara, padahal upacaranya lama, kemudian cuacanya panas, pingsan deh jadinya ya. Baik, kemarin Ibu sudah membagikan LKPD-nya untuk kalian. Sekarang langsung saja mungkin ya kita bagi menjadi 4 kelompok kemarin, dan kalau tidak salah Ibu sudah meminta kalian coba dikerjakan sedikit demi sedikit ya. Berarti Ibu berikan waktu kurang lebih 10 menit cukup ya untuk melanjutkan.
baik. Ya, boleh. Silahkan kelompok 1, siapa yang ingin menyampaikan terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Saya akan menjawab pertanyaan pertama dan kedua. Yang pertama, tekanan darah adalah kekuatan yang mendorong darah terhadap dinding arteri. Tekanan ditentukan oleh kekuatan dan jumlah darah yang dipompa, dan ukuran serta fleksibilitas dari arteri. Nah, sebagai asisten perawat, kita harus mampu untuk menjelaskan apa manfaat dari mengukur tekanan darah, di mana manfaatnya adalah dapat A. mendeteksi adanya hipertensi, B. mengetahui tindakan dan penanganan yang tepat, C. menilai kemampuan kardiovaskular. Selanjutnya, Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 3 dan 4. Berdasarkan gambar yang ada dalam LKPD, menurut kami yang memiliki risiko hipertensi yaitu gambar nomor 2, 3, dan 4. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tekanan darah pada gambar tersebut adalah gambar nomor 2 yaitu merokok. Rokok mengandung zat-zat yang dapat mengganggu pembuluh darah, yang jika dikonsumsi secara berlebihan dapat menyumbat pembuluh darah. Gambar nomor 3 yaitu lansia. Lansia memiliki resiko hipertensi lebih besar daripada orang dewasa. Dan terakhir gambar nomor 4 yaitu orang yang sedang mengalami stres. Stres dapat memicu peningkatan denyut jantung yang berlebihan. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, pasien yang saya ukur adalah tetangga saya sendiri atas nama Ibu Rosalia dengan usia 42 tahun. Hasil tekanan darahnya adalah 140/90 mmHg dan termasuk dalam kategori hipertensi rendah. Pada saat saya menanyakan ke Ibu Rosalia, ternyata orang tua beliau memiliki riwayat hipertensi. Demikian hasil diskusi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua lansia memiliki resiko hipertensi? Apakah ada lansia yang tekanan darahnya masih normal? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Esa. Menurut kami, tidak semua lansia memiliki resiko hipertensi, tapi sebagian besar lansia tekanan darahnya pasti akan naik dikarenakan semakin bertambahnya usia, kelunturan pembuluh darahnya akan berkurang sehingga proses pembuangan garam dalam tubuh tidak dapat berjalan dengan baik. Bisa dimengerti Esa jawabannya? Bisa, Bu. Terima kasih. Baik, sudah semua kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Terima kasih untuk semua kelompok. Tadi sudah Ibu amati hasil diskusi kalian sudah berjalan dengan baik. Kemudian kerjasamanya juga sudah baik ya. Semuanya sudah berperan aktif dalam menjawab pertanyaan demi pertanyaan lainnya ya. Kemudian nanti setelah selesai belajar ini, jangan lupa kalian kirimkan video mengukur tekanan darah yang sudah kalian kerjakan sebelumnya, ya. Baik, akan memberikan kesimpulan bahwa hipertensi itu dapat terjadi pada semua orang. Jadi tidak hanya pada lansia. Yang tidak memiliki riwayat keluarga pun bisa beresiko memiliki hipertensi. Namun hal tersebut bisa kita tekan dengan cara menghilangkan atau menjauhi faktor-faktor yang menyebabkan hipertensi ya, sehingga tekanan darah tinggi yang berlangsung pada tubuh kita tidak berlangsung lama dan tidak menimbulkan komplikasi apapun. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang mengukur suhu tubuh. Sambil menunggu di pertemuan berikutnya, kalian bisa sambil mencari informasi di buku paket atau di internet tentang mengukur suhu tubuh. Ibu rasa sudah cukup ya pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kalian semua. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Teman-teman, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua selalu sehat. Tetap lakukan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.